Wah, luar biasa. Ibu senang sekali bisa bertemu kembali ya sama anak-anak Ibu pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau semangat dulu sebelum kita mulai berdoa. Kalau Ibu bilang chemistry is fine. Oke, kita mulai ya. Chemistry is fine. Oke, mudah-mudahan semuanya juga senang ya dan menyenangkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk utama silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, kawan. Untuk mulai pembelajaran ini saya akan berdoa, kita berdoa, mulai selesai. Baik, terima kasih. Edwan, siapa yang tidak hadir hari ini? Duan. Ada semua, alhamdulillah ya. Jadi anak semua sudah hadir bersama hari ini di kelas kimia. Ada yang tahu nggak? Ada minggu yang lalu belajar tentang apa? Reaksi redoks, Bu. Wah, luar biasa. Benar ya, Neni? Reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Baik. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti anak-anak semua bisa mendesain, ya, bisa membuat, kemudian bisa merancang prototipe ya dari buah-buah yang ada di sekitar menjadi sumber energi dan nanti anak bisa mendokumentasikan hasil proyeknya. Oke? Siap? Ibu mau coba ada logika. Anak-anak baterai yang ada di ponsel atau ada di laptop itu kenapa kok bisa bekerja? Ada energinya, Bu. Ada sumber energi listriknya. Kemudian misalnya bentuk senter nih, kenapa senter itu bisa menyala? Ada baterainya. Ada baterai, berarti di baterai itu ada apa? Energi. Energi. Nah itu kita akan belajar bagaimana adanya sumber energi terbarukan, ya. Sudah siap belum? Siap, Bu. Artinya nanti apa yang bisa anak manfaatkan dari materi ini? Berarti buat di rumah bisa buat baterai, Bu. Iya. Semuanya. Ibu mau menampilkan sebuah video dulu ya. Mohon anak untuk nonton dulu. Asik. Oke, silakan. Lampu, kipas angin, listrik, untuk minyak. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat berjalan. Nah, jadi dari tayangan yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada tidak yang bisa menyaksikan dari video yang sudah anak-anak Ibu saksikan barusan? Silakan, Mas Bar. Semua aktivitas kita ini memerlukan energi, kemudian energi itu awalnya berasal dari sinar matahari, kemudian diproses oleh tumbuhan, kemudian diserap juga oleh makhluk hidup yang lain, menjadi fosil dan seterusnya menjadi energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bar. Nah, jadi ya, yang ada di buku ini bahwa energi ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan ya. Nah, bagaimana kita dapat mencari solusi untuk menggantikan energi-energi itu? Nah, itu bisa kita dapatkan seperti dari sinar matahari. Nanti kita bisa membuat panel surya begitu ya, Mas Arya. Luar biasa. Nah, sekarang sebelum kita fokus kembali ke pembelajaran, Ibu ingin anak-anak Ibu untuk stop sebentar ya. Dan sekarang Ibu ingin Anda pejamkan mata, duduk dengan rileks. Silakan. Ya, hilangkan semua beban pikirannya, ya. Nah, silakan tarik nafasnya pelan-pelan. Ya, hembuskan kembali. Tarik kembali. Ya, silakan dilepaskan. Nah, setelah anak Ibu melakukan teknik barusan, apa yang anak Ibu rasakan? Boleh untuk touch screen di layar dari Master, silakan. Bagian perasaan mana yang Master rasakan setelah melakukan teknik barusan, silakan. Di tap ya di layar. Iya, silakan. Iya, kan ada smartboard ya. Oh, luar biasa. Oh iya, wah, semuanya bahagia alhamdulillah. Tapi di sini Henry kenapa nih Henry ngantuk? Malah tadi begadang ya? Begadang, oke. Kurang fokus sih. Terus kenapa? Banyak pikiran? Ini yang pertama tadi mulai tertarik lagi awalnya. Oke, sekarang udah ngantuk? Tapi kalau ngantuk, Ibu izinkan untuk Henry ke toilet untuk cuci muka terlebih dahulu ya. Semangat ya! Chemistry is fun. Baik. Nah, anak-anak semua tadi sudah ya mengingat kembali bahwa sumber-sumber energi
ya, ada energi terbarukan. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan apa kaitannya nih. Anak-anak pernah nggak membayangkan kalau buah itu ternyata bisa menghasilkan sumber energi? Pernah. Oh pernah, wah luar biasa. Ibu mau mendengarkan pengalamannya? Kita makan buah, kita kan berolahraga. Ya. Berarti kita membuat ada sumber energinya gitu. Buah yang pernah Ibu cobakan? Makan buah Apel, ya. Mangga. Mangga itu rasanya apa? Apa dua? Mangga itu rasanya apa? Asam. Kalau asam artinya itu dia memiliki sifat apa? Elektrolit. Ya. Nah, ya elektrolit. Apa tadi? Terima kasih Edward. Jadi semua lainnya. Tomat. Terus tomat gimana? Oh, pernah coba pakai paku? Artinya paku itu bisa dijadikan sebagai elektroda ya, sebagai elektrodanya. Nah, nanti untuk menghasilkan sumber energi listrik itu kita membutuhkan elektrodanya. Ada elektroda positif, ada elektroda negatif. Mangga atau jeruk. Nah, jeruk itu dia mengandung asam sitrat yang bersifat asam yang bisa mengantarkan arus listrik. Ya, tapi dia membutuhkan penghubung nanti ya. Aduh, Nova, coba nanti Nova bayangkan ya, kalau makan jeruk itu rasanya gimana tadi? Kadang manis, kadang asem. Kayak seperti kehidupan ya. Iya. Iya. Nah, nanti jeruk itu kan rasanya asam. Asam itu sifatnya elektrolit. Nah, ini pada kita sebutnya kalau elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik. Oke, maka nanti sambil ini jalan nanti kita diskusi, dampingi Nova ya. Nanti kita coba langsung ya. Untuk mempraktikkan membuat bagaimana baterai dari bahwa yang ada di sekitar kita. Iya, punya saya Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, Nova nanti tolong kakak-kakaknya juga ya bisa untuk tugas budaya itu juga kan nanti mendampingi kita membahas bersama-sama. Kalau dia kan juara satu, dia cuma ngerti. Udah semangat ibu itu pintar, semangat ibu itu bagus dan hebat ya. Oke, gitu. Oke, tepuk cinta dulu deh. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Waduh, luar biasa ibu kimia. Jangan tuh kan belajar kimia? Oh iya, baik. Nah, kira-kira anak ibu nanti kriteria sukses apa nih? Kesuksesan apa yang anak ibu inginkan setelah belajar kimia? Saya mau jadi ahli kimia, Bu. Wah, jadi murid ahli kimia. Wah, luar biasa. Nanti seperti Luigi Galvani ya, penemu sel Galvani. Saya pengen menentukan energi yang pertama tadi. Wah, luar biasa. Nanti akan ada energi-energi terbarukan yang ditemukan oleh penemu kita, Empian. Wah, ada hukum Empian. Oke, baik. Ya, baik ya. Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan kepada anak ibu bahwa kita mengetahui adanya sel elektrokimia. Ya, sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua ada apa aja? Sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah sel volta. Nah, sekarang ibu akan membagikan kelompok anak-anak ibu. Silakan berdiri dulu. Ya, silakan berdiri ya. Nova berdiri ya. Nova nggak boleh sih. Nova berdiri. Nah, itu akan membuat sebuah soal cerita. Kalau motor itu rodanya berapa? 2. Kalau becak? 3. Kalau mobil? 4. Nah, ketika nanti ibu menyebutkan kata-kata motor, silakan mencari rekannya berdua. Kalau ibu menyebutkan becak, berarti harus bertiga. Kalau ibu menyebutkan mobil, berempat. Oke, baik ya. Ibu cerita dulu nih. Pada suatu pagi, Nova ingin pergi ke pasar. Nova pergi ke pasar bersama ibu menggunakan motor. Aduh, Henry, Bapak Henry ya. Kemudian di pasar, Nova melihat ada becak. Iya,
ayah untuk mengantarkan menggunakan mobil. Cepat ya, cepat. Oke, baik, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, ini kelompoknya ya, yang berempat. Ya, duduk dulu di kelompoknya. Baik, nah, sesuai tujuan pembelajaran kita, nanti kita akan merancang prototipe ya, buah-buah yang dapat menghasilkan energi listrik. Sekarang Ibu silakan kepada anak-anak semua untuk memikirkan kira-kira buah apa nih yang dapat dimanfaatkan dan dirancang nanti menjadi energi listrik. Jeruk, Bu. Boleh, jeruk boleh. Apa lagi? Nanti apa? Mau jeruk? Oke, kelompok ini jeruk ya. Kelompok berikutnya mau berapa? Dari jeruk ke mangga. Oh iya, boleh silakan ya, bebas. Nah, nanti Anda membuat prototipe-nya dulu ya. Anda silakan kumpulkan data-data menggunakan LKPD. Nanti prototipe-nya dipresentasikan serta langsung membuat buah baterainya, baterai buah sederhananya. Kita presentasikan. Siap? Siap, Bu. Oke, silakan untuk bersama kelompoknya masing-masing. LKPD-nya udah di Google Drive. Udah dimasukkan Google Drive, silakan nanti di Sekolah internasional. ya, ini sekolah internasional ya, pakai digital, oke ya. Silakan diambil di Google Drive ya. Yang tidak ada ini yang KPD-nya sudah Ibu siapkan juga, sekarang ambil di meja Ibu ya. Yang nggak bawa tab, yang nggak bawa HP, pakai KPD nih. Nah, KPD manual. Nah, oke baik. Nah, terus ya, Anda bikin prototipe dulu nih. Tadi udah tergambar ya, buat nanti buat apa ya? Kita sebagai referensinya dulu. Yang ingin menambah referensi ke perusahaan, juga silakan. Yang ingin ke ruang TIK silakan ya, untuk menambah referensinya. Atau yang ingin ke lingkungan sekitar, ada tanaman buah tomat yang di taman sekolah kita boleh ya, sambil mengobservasi dan mengambil langsung nih, karena kita akan membuat buah sederhana. Oh boleh, silakan ya. Bu, pamit ambil jeruk. Ya silakan Bapak, tapi jangan pulang Bapak ya. Waktunya sekitar 10 menit ya untuk membuat prototipe-nya dulu. Setelah itu nanti baru kita merancang baterai buah sederhananya. Kita ini menggunakan elektroda apa nih? Pakai kartu, Bu. Ya, disambung pakai kabel. Nah, ada kabelnya ya. Oke, nanti bikin prototipe dulu. Hitung ya, pertimbangan juga nih jumlah buahnya berapa. Oke? Kemudian elektroda yang digunakan apa? Wah, ini udah bagus prototipenya. Coba dilanjutkan lagi prototipenya. Nah, ini berarti pakai rem atau pakai jeruk? Pakai jeruk ya. Jeruk, Bu, yang diambil di belakang sekolah. Nah, berarti kita udah menerapkan sumber daya alam. Tadi saya sekolah kita dia ambil jeruk. Jeruknya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang hijau. Kami coba Bu. Ya, ini yang kami tampilkan yang airnya masih banyak ya. Bagus tadi. Nah, ini udah kan prototipe-nya. Jadi pakai elektrodanya tadi kaku. Karena ini merangkai alat, maka Ibu berkolaborasi dengan Pak Edwan. Pak Edwan kan guru fisika kita kan? Ya. Nah, senang nggak belajar dengan Pak Edwan? Makanya ini Ibu udah hadir tadi Pak Edwan. Pak Edwan, mari kita kaitkan konsep sumber energi terbarukan dari konsep fisikanya. Nah, sekarang kita dengarkan ya Pak Edwan. Assalamualaikum. Jadi di sini Bapak sebagai guru fisika, Bapak akan menjelaskan bahwa energi itu bisa terbarukan. So, apa sebetulnya bisa terbarukan ya? Matahari besul, angin besul, air besul, gas bumi ya. Gas bumi betul ya. Satu lagi apa? Hasil dari fotosintesis. Betul. Ini reaktor yang bisa merubah dari menjadi energi. Maka kita coba bersama-sama. Bapak mau bakar? Nah, Wah. Menyala.
siapa coba yang bisa menjelaskan mengapa lampu bisa menyala setelah air dipanaskan dan generatornya berputar? Siapa? Iya. Ketika air dipanaskan ada uap air, betul, uap air itu memutar turbin di dalam generator ini ya, dihubungkan dengan rangka listrik, menghasilkan energi listrik, menyala lampu. Iya, 100. Nah, jadi untuk cara merangkainya pun kenapa alat yang dibawa Pak Ridwan ini bisa menghasilkan energi listrik, udah tahu dong ya dari rangkaian listriknya seperti apa. Nah, itu kan dipelajari di fisika. Makasih Pak Ridwan ya, nanti kita akan terus berkolaborasi Pak ya. Oke, baik. Honornya nanti ya Pak. Baik. Nah, jadi anak-anak sekarang ini udah tahu nih, Anda mulai merangkai. Tadi udah ada penjelasan ya, gimana Anda membuat rangkaian itu sendiri. Silakan ya, udah selesai? Oh, saya luar biasa. Nah, sekarang Ibu mau dari kelompok mana dulu nih? Kelompok jeruk. Oke, silakan kelompok jeruk untuk presentasi dulu. Hai kawan-kawan, saya mau presentasi. Tadi saya ambil jeruk, sekarang kalian pakai paku. Nah, kami LED kimia ini tadi lari ke listrik, lagi dapat lampu, ada cahaya. Ya, terus ini rangkaian kami tadi kerja, kami kumpulin, jadi cahaya. Ini luar biasa. Kita melihat prototipe sederhana lainnya. Nah, ini alat ujian sudah selesai ya. Wah, kelompok master ini udah buat baterai ini menggunakan apa buahnya master? Dari buah kedondong. Oh, kedondong. Kenapa master gunain kedondong? Kebetulan tadi ketika kami keluar, melihat Taruh lingkungan sini. sekitar, Ya. ternyata di belakang sekolah kita ada kedondong yang lagi berbuah, buahnya sudah mulai masak sehingga airnya juga banyak. Kemudian dari desain yang kami buat sebelumnya, kami rangkai dan ternyata lampunya bisa nyala. Wah, luar biasa. Artinya sumber daya yang ada di sekitar sekolah kita, lingkungan sekolah kita bisa kita manfaatkan juga ya master ya, sebagai sumber belajar kita. Sekarang untuk pemahaman agar anak ibu lebih mendalam lagi, ibu punya sebuah game edukasi. Silakan anak ibu, siapa yang mau mencoba bermain di sumber energi terbarukan? Siapa? Jadi, ya ini ada kayak kita menyelesaikan sebuah misi ya. Ada beberapa step. Nah, ini mulai dari step awal di sini. Novel nanti ada lihat berikutnya ya. Skor berapa? 3. Wah, kan Novel luar biasa. Luar biasa ya. Yang lain juga 80 hari. Novel udah itu sudah tercapai dari tujuan pembelajaran kita ya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Apa hal-hal yang telah anak-anak dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Silakan tulis di Padlet ya, keliling berikan atau juga boleh sticky note. Sticky note-nya ditempel. Silakan. Jawaban di Padlet-nya silakan dibacakan. Hari Ibu dapat merangkai energi kontrak menggunakan alat bahan-bahan besi kita seperti buah. Oke. Kita bisa menggunakan buah jeruk sehingga dapat mereka itu. Iya, terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya sudah dituliskan di sticky note. Penerapan ke depannya dari konsep yang telah dipelajari ini seperti apa? Silakan dibaca hasil sticky note-nya. Kami ingin selalu menggunakan atau terutama akan menggunakan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, iya luar biasa. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada hari ini ya sudah selesai. Untuk di rumah nanti boleh dibaca lagi di LS kita ya. Itu sudah menautkan untuk materi, untuk video dan juga game tadi. Oke, boleh diulangi kembali di rumah nanti. Ibu mau biar lebih semangat lagi, pembelajaran kita sudah selesai karena waktu sudah berakhir.